Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kedua anak ini jauh lebih kuat dari masa muda orang tua ini, ucap Xiao Xuan dengan tawa hangat di mulutnya. Melihat Xiao Xuan datang, Xiao Yan menangkupkan tangan ke arah leluhur Xiao Xuan. Xiao Xiao dan Xiao Lin juga berhenti berlatih saat ini. Mereka mendatangi Xiao Xuan lalu bersujud dengan penuh hormat. Kalian berdua teruslah berlatih, saya ingin membahas sesuatu dengan ayah kalian, ucap Xiao Xuan. Xiao Xiao dan Xiao Lin mengangguk dan kembali memejamkan mata untuk meneruskan kultivasi. Xiao Yan, ikutlah dengan saya, ada yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, ucap Xiao Xuan. Dalam waktu singkat mereka berdua menghilang dari tempat pelatihan. Pada saat ini Xiao Yan dan Xiao Xuan berada di tempat sejarah pertarungan dua Dodi, yaitu dua gunung Xuandi. Xiao Yan tidak khawatir tentang jiwa Hun Tiandi yang tersegel di tempat ini. Sekarang di mata Xiao Yan, Dodi merupakan semut yang sepele. Dia hanya mengangkat jarinya jika ingin membunuh mereka. Xiao Yan, sejak saya menembus Dodi, saya merasakan energi yang kuat memasuki tempat ini. Setelah saya memeriksanya, saya menemukan energi kuat dan energi Hun Tiandi sudah menghilang. Oleh karena itu saya dan kedua anak Anda memutuskan untuk tinggal di benua ini. Jika kami bertiga pergi, kami takut akan ada perubahan di benua Dauki, ucap Xiao Xuan. Xiao Yan yang mendengar ini sangat terkejut, segera dia berkata, menghilang, sepertinya ada seseorang yang telah menyelamatkan jiwa Hun Tiandi. Masalah ini sedikit aneh bagi Xiao Yan. Mengapa ada seseorang yang menyelamatkan Hun Tiandi? Bukankah Hun Tiandi tidak berharga saat ini? Xiao Xuan menghela nafas lalu berkata, saya tidak tahu kepastiannya, kekuatan saya saat ini masih berada pada Dodi awal, dan tidak cukup untuk merasakan keberadaan orang-orang ini, ucap Xiao Xuan. Dengan kekuatan Anda dan kedua anak saya bahkan tidak merasakan keberadaan orang-orang itu. Saya rasa setidaknya orang-orang itu berada di tingkat Dodi bintang 5. Satu-satunya kemungkinan bahwa Hun Tiandi ini benar-benar diselamatkan dan menghilang dari benua Daoki. Hanya saja kekuatan mana yang berani melakukan itu? Leluhur, meskipun Hun Tiandi diselamatkan oleh salah satu kekuatan, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi benua ini. Saya akan mencari tahu tentang kekuatan yang menyelamatkan Hun Tiandi, ucap Xiao Yan. Xiao Xuan mengangguk saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Yan. Lagi pula yang mampu menyelesaikan masalah ini hanyalah Xiao Yan. Xiao Xuan sangat percaya bahwa cucunya akan mampu mengatasi masalah ini. Saat ini Xiao Yan dan Xiao Xuan meninggalkan Gunung Xuandi. Dia tidak kembali ke klan Xiao dan masih ingin berjalan-jalan di benua ini terlebih dahulu. Di tempat lain terlihat ada banyak bunga-bunga yang indah bermekaran. Tidak jauh dari tempat ini sesosok bayangan memegang botol sedang menyirami bunga-bunga ini dengan sangat hati-hati. Di belakang sosok itu Xiao Yan berdiri dan menonton dari kejauhan. Sosok wanita itu merasakan keberadaan Xiao Yan, segera sosok wanita itu menghunuskan pedang ke arah Xiao Yan. Saat pedang akan mengenai tubuh Xiao Yan, tiba-tiba suara yang akrab terdengar, lama tidak berjumpa Nalan Yan Ran, ucap Xiao Yan. Seluruh tubuh Nalan Yan Ran menegang dan segera menjatuhkan pedangnya. Kedua tangan menutupi bibirnya yang merah saat berkata dengan nada bergetar. Anda adalah Xiao Yan, ucap Nalan Yan Ran. Xiao Yan tersenyum di hadapan Nalan Yan Ran. Segera gelas teh melayang di depan Nalan Yan Ran. Nalan Yan Ran, saya harus berterima kasih kepada Anda. Berkat perjanjian 3 tahun kita, membuat saya merubah banyak kehidupan saya, ucap Xiao Yan. Nalan Yan Ran yang mendengar kata-kata itu dia hanya tersenyum pahit. Saat itu dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Tetapi orang ini menyadarkannya bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Nalan Yan Ran terdiam, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda datang hanya untuk mengolok-olok orang, maka lebih baik Anda pergi dari sini, ucap suara lembut terdengar dari kejauhan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yun Yun berdiri di depan pavilium. Saya sudah pergi untuk waktu yang sangat lama, tidakkah Anda senang dengan kedatangan saya, ucap Xiao Yan. Anda sangat pandai bermain kata-kata,
Sudah cukup Anda mempermainkan saya waktu yang lama, ucap Yun Yun. Xiaoyan yang sangat tidak berdaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yun Yun. Sekarang Yun Yun sangat acuh tak acuh terhadap dirinya. Mereka berdua terlibat dalam percakapan sedangkan Nalan Yanran diam-diam meninggalkan mereka berdua. Xiaoyan memandang Yun Yun dengan pandangan yang berbeda. Awalnya dia berpikir bahwa Yun Yun mengabaikan kebenaran dan mengikuti perintah Yun San. Tetapi pandangan Xiaoyan berbeda saat Yun Yun membiarkan dia pergi saat mereka bertemu di pegunungan binatang buas. Meskipun begitu ada garis penghalang antara mereka berdua yang tidak bisa dilewati. Saya tidak menyalahkan keputusan Anda, apa yang Anda ambil merupakan keputusan yang tepat. Kita berdua tidak salah, hanya saja pertemuan kita yang tidak tepat pada saat itu, ucap Xiaoyan. Emosi Yun Yun bercampur aduk saat mendengar ini, ternyata orang di depannya menyalahkan pertemuan mereka. Yun Yun berdiri, dia memutar tubuh dan membelakangi Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, memang benar apa yang Anda katakan. Seharusnya kita tidak pernah bertemu, di masa depan saya harap Anda tidak mencari saya, ucap Yun Yun. Dia berjalan dan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Melihat Yun Yun yang pergi, Xiaoyan memiliki mata yang rumit. Dia tahu bahwa dia masih memiliki perasaan yang mendalam kepada Yun Yun. Sekarang Xiaoyan sudah berjanji bahwa dia tidak akan menikah lagi. Tetapi sekarang sepertinya dia sangat menyesal telah membuat janji seperti itu. Saat itu dia tidak berpikir bahwa di masa depan dia akan bertemu Yun Yun lagi. Tetapi dia merasa bahwa Yun Yun tidak akan bahagia bahkan jika dia ingin menikahinya setelah memiliki 6 istri. Setidaknya Xiaoyan tidak memberikan harapan palsu kepada Yun Yun. Xiaoyan perlahan-lahan melepaskan kekuatan jiwa, tubuh Yun Yun berangsur-angsur menghilang mulai membeku. Dan area di sekitar mereka juga ikut membeku di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan memegang kening Yun Yun dengan jari telunjuknya. Cahaya putih samar keluar dari keningnya, cahaya itu merupakan kenangan Xiaoyan dan Yun Yun saat berada di gua binatang buas. Cahaya itu melayang di tangan Xiaoyan, selama cahaya ini hancur maka kenangan-kenangan itu akan ikut hancur. Saat Xiaoyan ingin menghancurkan kenangan-kenangan itu, Yun Yun di depannya dengan keadaan membeku tiba-tiba berkata, saya tidak akan pernah melupakan nama Xiaoyan, ucap Yun Yun. Xiaoyan terkejut dengan kejadian ini, tangannya yang menggenggam cahaya putih tiba-tiba bergetar. Cahaya itu meledak dan memasuki pikiran Yun Yun, seolah-olah kekuatan Xiaoyan tidak dapat menghancurkan kenangan yang tersimpan di dalam hati Yun Yun. Kenangan-kenangan saat berdua dengan Yun Yun berputar-putar di benak Xiaoyan. Emosi yang kuat meledak dari kedalaman hatinya, dia segera memeluk pinggang ramping itu dan adegan seperti di gua binatang buas terulang kembali. Saat Yun Yun melihat wajah orang yang memeluknya, air matanya jatuh dengan deras. Dia dengan keras ingin melepaskan diri dari Xiaoyan. Tetapi dia tidak berdaya, Xiaoyan. Saya memang mencintai Anda. Tetapi kita tidak ditakdirkan bersama, selama Anda tidak melupakan saya itu sudah cukup bagi saya, ucap Yun Yun. Mengapa Anda berkata seperti itu, ataukah tidak mungkin untuk kita bersama, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Yun Yun tersenyum lalu berkata, jika Anda menikahi saya setelah semua ini Anda hanya akan menyakiti perasaan saya. Oleh karena itu kelak di pertemuan berikutnya kita akan bertemu sebagai teman, ucap Yun Yun. Xiaoyan tidak berdaya dengan apa yang dikatakan oleh Yun Yun. Secara alami dia memahami dengan arti perkataan Yun Yun. Dia mengangguk lalu berkata, saya sangat menghargai keputusan yang Anda buat. Kelak di masa depan kita akan bertemu sebagai seorang teman, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara untuk waktu yang lama Xiaoyan pergi dan bergegas ke langit Kekaisaran Jiama. Meskipun Kekaisaran Jiama tidak sebesar daratan tengah. Tetapi perubahan Kekaisaran Jiama membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Pada saat ini mata Xiaoyan tertuju pada kota Kingsan, ada ruang medis yang tumbuh semakin besar di kota Kingsan. Banyak orang-orang yang berbaris untuk mendapatkan perawatan dari tempat itu. Xiaoyan pernah berkunjung ke tempat ini pada masa lalunya. Saat itu tempat ini merupakan tempat pengobatan yang kecil. Tetapi sekarang tempat ini sangat besar dan banyak orang-orang dari Kekaisaran Jiama berkunjung ke tempat ini untuk menemukan bahan obat yang langka.
Selain itu pemilik tempat ini merupakan sosok wanita yang sangat cantik. Sosok itu adalah teman lama Sioyan yaitu dokter peri kecil. Di tempat ini terdapat aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil. Dia hanya menangani 50 orang setiap harinya, meskipun pengunjung di tempat ini sangat ramai bahkan jumlahnya mencapai ratusan orang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan dari tempat ini. Dokter peri kecil berkata, sudah mencapai 50 orang saat ini. Kalian semua bisa pergi hari ini dan besok Anda bisa datang kembali, ucap suara lembut dokter peri kecil. Semua orang yang mendengar suara ini segera keluar dari tempat ini. Hanya ada satu orang yang berjalan berlawanan di kerumunan orang-orang. Orang-orang yang melihat ini segera berkata, saudaraku. Hari ini dokter peri kecil telah memeriksa 50 orang. Jadi Anda tidak perlu mengantri. Kalau tidak Anda hanya akan membuat wanita itu sangat marah. Meskipun wanita itu sangat cantik, tetapi jika dia marah wanita itu seperti monster, ucap orang-orang yang berbalik pergi. Sioyan tidak menghiraukan peringatan dari laki-laki itu. Dia terus berjalan menuju tempat dokter peri kecil. Sioyan mendatangi dokter peri kecil yang sibuk dengan peralatan di depannya lalu berkata, Nona, hari ini saya datang untuk memeriksakan diri, tolong layani pasien Anda dengan sangat baik, ucap Sioyan mengulurkan tangan ke arah dokter peri kecil. Apakah Anda tidak mengetahui aturan dari rumah medis ini, ucap dokter peri kecil bahkan tidak repot-repot untuk menoleh. Nona, saya mengerti aturan di sini, tetapi karena saya sudah datang jauh-jauh Anda tidak boleh mengusir saya, ucap Sioyan. Semua orang yang melihat kejadian ini menghirup udara dingin. Sudah berakhir, pria itu bahkan berani menggoda wanita itu. Tidak lama lagi akan ada mayat yang akan terbuang, gumam orang-orang yang melihat ini. Dokter peri kecil yang sangat marah, dia segera mengangkat wajahnya. Saat dia menatap orang di depannya tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajah yang semula marah tiba-tiba menjadi terdiam, semua orang yang melihat ini sangat terkejut. Apakah pria itu kenalan dokter peri kecil? Dilihat dari ekspresi wajahnya sepertinya dia memang kenalan dokter peri kecil, ucap orang-orang yang berada di tempat itu. Sioyan, apakah ini benar-benar Anda, ucap dokter peri kecil dengan suara lembut. Hahaha, saya sudah kembali, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, ucap Sioyan dengan senyum hangat. Dokter peri kecil sangat senang melihat orang di depannya. Setiap hari dia selalu merindukan orang ini meskipun dia tahu tidak mungkin memiliki orang ini. Tetapi dia tidak mampu membuang perasaan ini. Apakah Anda mau menemani saya jalan-jalan di tempat ini, ucap Sioyan. Dokter peri kecil segera berdiri dan menatap Sioyan lalu berkata, tidak mungkin saya menolaknya, kita sudah lama tidak berjalan berdua, ucap dokter peri kecil. Pada saat ini tubuh kedua orang itu menghilang dari rumah medis. Semua orang-orang menatap Sioyan dengan perasaan iri di hatinya. Mereka berjuang keras untuk mendapatkan hati wanita ini. Sekarang pria ini muncul entah dari mana, dan merebut hati dokter peri kecil. Lihatlah orang-orang itu, sepertinya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Anda, ucap Sioyan kepada dokter peri kecil. Apa yang Anda katakan? Saya sama sekali tidak memikirkan orang-orang itu, ucap dokter peri kecil. Pada saat ini mereka berada di lembah bunga, Sioyan berdiri di antara bunga-bunga dan mengambil nafas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menenangkan, dalam benaknya dia ingat pertemuan pertama kali dengan dokter peri kecil. Saat itu dokter peri kecil seorang gadis yang sangat ceria. Dokter peri kecil memandang wajah Sioyan untuk waktu yang sangat lama. Dia juga masih ingat pertemuannya dengan Sioyan, saat itu Sioyan merupakan teman pertama dokter peri kecil. Sekarang mereka berdua berbaring di taman bunga, mereka sangat menikmati momen-momen ini. Di bawah lembah bunga terdapat rumah bambu yang sangat sederhana. Dokter peri kecil menuju ke sana dan berkata, Sioyan, apakah Anda ingat sewaktu kita di sini, ucap dokter peri kecil menatap rumah bambu. Bagaimana saya melupakan rumah bambu ini, waktu itu Anda menggunakan gaun putih dan menyusuri lembah bunga ini, ucap Sioyan. Keduanya menghirup udara segar di antara bunga-bunga ini. Dokter peri kecil menatap ke arah langit saat berkata, Sioyan, terima kasih telah membantu saya mengendalikan tubuh racun.
Jika bukan karena bantuan Anda, mungkin saya sudah ditelan oleh tubuh beracun, ucap dokter peri kecil. Dia masih ingat Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menarik dia dari tebing putus asa. Jenis kebaikan seperti ini tidak pernah dilupakan oleh dokter peri kecil. Xiaoyan mendengar ini segera memegang bahunya dan menatap mata dokter peri kecil. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Anda merupakan orang yang penting di hati saya. Oleh karena itu merupakan keharusan saya untuk membantu Anda, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil memerah saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Dokter peri kecil menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, Xiaoyan, maukah Anda membawa saya bersama Anda, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata, kali ini dunia yang saya tuju sangatlah berbahaya. Saya takut tidak bisa untuk melindungi Anda, ucap Xiaoyan. Saya bisa melindungi diri saya, Anda tidak perlu untuk melindungi saya, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan memandang dokter peri kecil, dia menjentikkan jari dan kekuatan yang agung keluar dari jari-jari Xiaoyan. Sekarang saya melebihi Dodi, tetapi kekuatan saya tidak ada artinya saat memasuki dunia yang saya tuju. Bagaimana mungkin dengan kekuatan Anda sekarang mampu melindungi diri Anda sendiri, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil memandang Xiaoyan tanpa daya. Dia merasakan tekanan batin pada pria ini. Sekarang dia hanya seorang gadis kecil di mata Xiaoyan. Dokter peri kecil tidak punya pilihan selain hanya menuruti kata-katanya. Saya mengerti beban yang Anda tanggung, saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak mampu membantu Anda. Tetapi saya akan tetap menunggu Anda untuk membawa saya pergi dari sini, ucap dokter peri kecil. Saya akan menjemput Anda ketika saatnya tiba, untuk sekarang saya akan memperkenalkan Anda kepada teman saya yang mampu mengendalikan racun, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya, sekarang kekuatannya sangat dekat dengan Dodi. Jika dia mendapatkan manfaat dari ini maka dia bisa menembus Dodi. Setelah berada di lembah bunga untuk waktu yang lama, Xiaoyan dan dokter peri kecil menuju daratan tengah. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.